kalau kamu bermakrifat, sholatmu sendiri, nggak mau jamaah, nggak jalankan sunnah, kamu bukan bermakrifat, tapi kamu ikut ajaran setan yang sesat, tapi kamu tidak menyadarinya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam Filsafat Channel, yaitu channel filsafat atau channel yang membahas tentang masalah filsafat dan pemikiran. Kali ini saya ingin menanggapi apa yang masuk di dalam komen dari para netizen ya, di konten-konten saya ketika saya membahas masalah yang Weldo. Ada hal yang menarik menurut saya ketika itu. Mungkin ketika kami yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh yang Weldo, ada kata dari kami bahwa hal itu sesat dan menyesatkan itu. Ini banyak reaksi, tetapi kami sadar bahwa hal itu akan terjadi. Tetapi yang harus kita pahami di sini adalah sejak awal saya mengatakan bahwa saya pribadi atau saya pribadi ini tidak mempermasalahkan bagaimana dia membangun satu konsep ketuhanan, bagaimana cara dia kemudian membangun pola berpikirnya tentang Tuhan. Karena kami sebenarnya sudah diajarkan tentang bagaimana makrifat dan sebagainya, sudah diajarkan. Tetapi yang menjadi permasalahan bagi kami, terutama saya pribadi, itu terkait dengan pernyataan-pernyataan yang sesungguhnya itu di luar apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Tuhan itu hanya satu, ahad. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Dia. Jadi ada pernyataan yang Weldo yang mengatakan boleh menyembah batu, boleh menyembah pohon asalkan ingat kepada Allah. Dan ini sesuatu yang menurut saya ini yang keliru gitu. Ini yang salah menurut saya. Terus kemudian ada pernyataan yang mengatakan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad dengan mengumpamakan gelas. Gelas itu kemudian diminta untuk mencari lagi penyaksian dan sebagainya, harus mampu menyaksikan Tuhan. Bagaimana cara kita untuk mampu melihat Tuhan, mampu menyaksikan Tuhan? Lalu kemudian kalau tidak mampu menyaksikan Tuhan, lalu kemudian dianggap bahwa syahadat kita tidak sah dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar bagi kami. Itu siapa? Nah, dia mengatakan bahwa bukan pengikut Nabi Muhammad SAW. Dapat dipastikan kalau misalkan ada keluar dari kami kata-kata non-muslim untuk yang Weldo, itu wajar. Kenapa? Karena dia sendiri mengatakan bukan pengikut Rasulullah. Jadi kalau bukan pengikut Rasulullah, dia punya pemahaman atau ajaran sendiri, atau punya agama yang dibangun oleh dia sendiri. Tetapi kemudian dia mengatakan bahwa banyak membahas tentang masalah akidah-akidah di dalam Islam. Terus kemudian banyak mengkaji tentang Islam. Nah, ini menurut saya ini yang kemudian kami ketika ada aksi pasti ada reaksi. Nah, ini reaksi kami. Nah, terus kemudian ada yang kemarin mengatakan bahwa seperti ini. Saya tantang waktu itu. Ada yang komen itu. Saya tantang untuk misalkan dia Weldo live baca Al-Quran. Kenapa? Karena dia merasa dirinya yang paling pintar memahami Al-Quran. Terus kemudian saya tantang orang itu untuk live baca Al-Quran gitu. Apakah dia bisa baca Al-Quran atau tidak? Nah, kenapa saya tantang demikian? Bukan ingin mengatakan bahwa saya itu pandai atau pintar baca Al-Quran. Bukan. Saya hanya ingin memastikan apakah orang itu bisa enggak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dia selalu mengatakan, atau orang-orang pendukung yang Weldo selalu mengatakan, itu kelas-kelas bawah, tidak mengerti apa-apa. Sedangkan untuk sampai kepada makrifat,
itu harus paham Al-Quran itu sendiri. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita bisa paham Al-Quran sepenuhnya, sementara baca saja nggak bisa gitu. Misalkan baca artinya, arti itu beda. Arti itu tidak mewakili apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Ini yang harus kita pahami. Nah, ingin saya tegaskan di sini bahwa kayak kemarin saya baca juga komennya. Dia mengatakan, oke lah teruskan yang Weldo. Terus urusan kamu apa? Saya penyembah tali kucing. Urusan saya kamu mau apa kalau saya tidak menyembah Tuhan? Nah, ini kan hal-hal yang kemudian sudah luar biasa, di luar batas orang beragama. Dan ada yang mengatakan kitab itu karangan manusia, agama itu karangan manusia, dan sebagainya. Nabi Muhammad tidak pernah mengarang Al-Quran. Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nah, orang-orang seperti ini bagaimana? Nah, mungkin di konten kali ini saya akan memberikan penjelasan dari Buya Ar-Razi. Anda nilai sendiri nanti. Anda nilai sendiri apakah Yang Weldo itu seorang wali atau justru sebaliknya. Karena wali itu banyak ya. Wali itu banyak. Artinya, tapi kalau dibagi dua itu ada wali syaitan, ada wali rahman. Nah, saya akan sisipkan di sini pernyataan apa yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi. Kalau menurut saya beliau lebih mumpuni di bidang itu daripada Yang Weldo yang asal ngomong. Pernah kemarin menjelaskan tentang Ya'juj wa Ma'juj, terus kemudian ada yang menjelaskan tentang Dajjal dan sebagainya. Dia tidak mampu menghadirkan ayatnya, misalkan tentang Ya'juj wa Ma'juj, padahal di dalam Al-Quran tentang Ya'juj wa Ma'juj itu ada. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami. Mungkin sampai di sini ya. Nanti kita lanjut di video Buya Ar-Razi. Tolong jangan skip agar tidak salah paham. Ini kami dari umat Islam yang tentunya kami pengamal syariat, hanya ingin mengatakan bahwa kalau memang kalian itu tidak terima dengan ketika kami mengatakan sesat terhadap Yang Weldo dan sebagainya, dan meminta kami untuk tidak menghujat dan sebagainya, ya tolong tidak usah ada videonya Yang Weldo juga, karena kami ini hanya mengkanter orang-orang yang kemudian takut mereka itu kebablasan dalam memahami apa yang disampaikan oleh Yang Weldo. Walaupun ada yang mengatakan kemarin kan tidak mengganggu, secara fisik tidak mengganggu, tetapi secara akidah mengganggu. Mungkin ini ya, silahkan simak video dari Buya Ar-Razi tentang siapa wali yang sebenarnya itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau orang ruhaninya memang udah bener, ketemu komunitas penjudinya tobat Pak, pasti tobat. Tapi kalau orang yang di dalamnya nih, dia ustadz soleh, antum nih jamaah soleh, di dalamnya belum jinak nih, sifat kebinatangannya itu, buasnya. Ketemu orang maksiat, benci yang muncul, neraka gitu. Itu belum beres seperti itu, belum beres tuh ya. Apalagi dibawa ke mimbar ya, udah jadi bahasa adalah di atas mimbar. Jadi wajarlah nanti jika ada di akhir zaman, di akhirat ya, bukan akhir zaman lagi, yang pertama dicemplungin neraka itu bukan pemaksiat, tapi guru-guru ngaji Pak, kayak kami ini ya, guru ustadz kan ya, maka kita doa terus setiap hari, Allah majirna minan nar, ya Allah bebaskan kami dari
neraka. Ajirna minan nar, itu hadis riwayat Imam Ahmad, hadisnya sahih. Amalkan itu Pak. Orang jika berdoa, ya Allah masukkan aku ke surga, apa kata Nabi? Surga berdoa, ya Allah cepat masukkan dia kepadaku. Jika orang berdoa, ya Allah bebaskan aku dari neraka, neraka pun gak mau ketemu kita. Jadi jangan sombong, berdoalah seperti ini setiap hari. Oh Ustadz, saya mau yang punya surga, yang punya neraka. Oh itu iya juga, itu ilmu ma'rifatnya. Tapi secara latihan rohani kan di sini mainnya, latihan nafsiyah kita, jiwa kita biar tidak sombong. Maka beliau kasih semacam kaidah, jika ingin kita beruzlah, ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan supaya nggak halu, nggak nanti diganggu oleh syaitan. Apa yang pertama kata beliau? Hendaklah orang yang beruzlah itu yahsul qablaha minal ilmi ma yusahhih bihi aqidat tauhidih. Sebelum dia beruzlah, menyepi, menyendiri, hendaklah dia mempunyai ilmu akidah yang dapat meluruskan tauhidnya. Maka dia wajib belajar akidah ahlus sunnah. Bapak tahu kan Lia Eden tadi yang saya cerita, yang aku sekarang katanya Jibril di badannya. Itu si Lia Eden itu solehah dulunya, suka bantu orang, tahajud setiap malam. Tapi dia tidak belajar akidah, cuma belajar wirid-wirid dari ahli kebatinan. Lalu apa yang terjadi pada dia? Kata dia nih ya, malam-malam pintu saya kunci. Tiba-tiba ketika selesai sholat, ada yang berpakaian putih, ya kira-kira lebih putih dari ini Pak, menghampirinya, menyapanya, pakai assalamualaikum lagi. Padahal si yang putih-putih itu tidak pernah mengaku dia Jibril, cuma si Lia Eden mengatakan itu Jibril. Apalagi kata dia, saya tidak pernah buka pintu sudah dikunci, dia dari mana datangnya? Maka dia meyakini langsung dari langit. Awal-awal yang diajarin benar. Nah, ini hati-hati Pak. Allah itu menciptakan dua wali syaitan, wali Rahman, wali Allah. Kepleset dikit si waliullah jadi wali syaitan. Dengan cara apa? Dengan cara mengirim. Kalau waliullah dikirim malaikat, wali setan dikirim mantan malaikat. Siapa? Tentara Azazil, tentara iblis. Karena Azazil iblis ini pernah dulu jadi malaikat dan pernah belajar ma'rifat mengenal Allah, memori itu tersimpan, diajarkan kepada tentaranya, disuruh tentaranya ini membisikkan kepada calon-calon wali ini. Jika dia tidak punya ilmu tauhid yang benar, awalnya kan kalamnya benar, ayo baca ini, sedekah, bangun tahajud, baca ayat kursi, disuruh baca ayat kursi loh Pak, disuruh baca kulhu, tapi di belakang nanti dipelesetin. Udah sampai 40 hari, datang lagi dia dengan cahaya yang Masya Allah, engkau sekarang telah menjadi Rasulku. Wah, mulai bisikan begitu. Itu jadi Ahmad Musodek salah satu bentuknya. Itu jadi Lia Eden. Di Parung jadi Imam Mahdi Pak. Kopiahnya hitam kayak saya. Ya. Ada juga yang ngaku Imam Mahdi, macam-macam. Tinggal kita tanya ya. Jadi kalau ada yang ngaku Imam Mahdi, tanya aja, dia punya nama ruhani nggak? Kalau yang dia kasih nama yang dikasih bapaknya, wah laut itu, palsu itu, ya, halu, yang masuk was-was syaitan. Iblis ini dulu menggelincirkan moyang kita, Sayyidina Adam, benar nggak? Tergelincir nggak? Bisa tergelincir Pak. Nabi Adam bisa lewat sama iblis. Iblis ini punya ring satu, tentara-tentaranya 70.000, kira-kira begitu. Kalau dijumlahin bisa lebih bisa kurang.
Ini mereka langsung diajarkan ma'rifat oleh iblis. Inilah yang akan menggelincirkan wali-wali. Ini udah dihambang pintu kewalian, dia menjadi kekasih Allah. Dipleset sedikit aja udah. Kalau nggak belajar ilmu tauhid, lewat ya. Jadi wali syaitan. Sakti, ya sakti, bisa ngobatin orang, bisa pindah tempat, bisa mecah badannya, bisa ketemu di beberapa tempat di waktu yang sama. Di Jawa tuh ada istilahnya, apa, pancer-pancer gitu ya, apa namanya ya, yang badannya bisa mecah-mecah, ketemu di tempat di waktu yang sama. Ada Pak ilmu begitu. Waliullah juga bisa begitu. Nah, ini kan mirip-mirip nih, mirip-mirip Pak. Apa kata beliau? Apa faedahnya? Likai la yastahwiyahu syaitanu yuwaswisu, supaya syaitan tidak memperdayanya lewat bisikan-bisikan. Nah, wahyu itu kan bisikan. Wahyu yang turun ke Nabi itu bisikan Pak. Ilham bisikan juga. Apa yang membedakannya? Ini bisikan dari Allah, dari malaikat, atau dari syaitan. Kalamnya hampir sama, tapi nanti muatan terakhirnya beda di tauhid dan syariat. Masih ingat cerita Syekh Abdul Qadir Jilani? Beliau sudah beruzlah lebih dari 25 tahun. Bayangkan Pak, ada yang kuat nggak 25 tahun? Mana ada ustadz sekarang kuat 5 tahun? Saya juga nggak kuat. Ya, 25 tahun nggak bergabung dengan manusia, meninggalkan semua, nggak menikah, nggak ngapa-ngapain, cuma zikir, menyebut nama Allah, menyebut nama Allah. Nggak boleh terbersit sedikit pun selain Allah, nggak boleh, batal dia. Tiba-tiba di tahun ke-20-an itu datang cahaya yang berlipat-lipat, mirip-mirip seperti yang diilustrasikan dalam surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Di tengah ayatnya, nurun ala nur, nur berlapis nur, nur berlapis nur, cahaya di atas segala cahaya. Datanglah itu iblis yang 70.000 itu, datang yang pertama, datang yang kedua. Setan dari api bukan? Api mengeluarkan cahaya enggak? Bercahaya juga dia Pak. Berlapis-lapis cahaya, sehingga dalam hatinya, wah kayaknya Allah nih. Bisa datang nggak? Bisa Pak. Allah mendatangkan cahayanya bisa. Tapi Allah itu bukan zat, cahayanya itu bukan seperti itu. Berkalamlah kalam-kalam tauhid, bagus-bagus. Karena setan itu tidak pernah ngomong kasar Pak. Yang ngomong kasar itu sisi nafsiyah kita dalam diri. Kalau setan pasti ngomongnya halus. Ayatnya saya sudah bacakan dulu. Innilaka nasihun amin. Sesungguhnya aku wahai Adam, orang yang sangat lembut, tulus, terpercaya untuk membimbingmu. Kalamnya begitu. Engkau akan aku bimbing hai Adam. Engkau akan aku bimbing hai Abdul Qadir. Keluarlah kalam-kalam. Betul-betul panjang kalam itu, sehingga kemudian Syekh Abdul Qadir mengatakan, wah ini kayaknya dari Allah nih. Tapi beliau belum percaya dulu. Tunggu, sabar. Sampailah kalam terakhir dari cahaya itu. Jadi ada suara dari kalam, dari cahaya itu. Apa katanya? Sekarang wahai Abdul Qadir, engkau jadi kekasihku, dan semua yang aku dulu haramkan halal bagimu. Syekh Abdul Qadir sebelum dia uzlah, dia belajar fikih dulu Pak. Ya, belajar akidah dulu. Dalam bab akidah ada satu bab, orang kafir, orang mukmin jadi kafir jika dia menghalalkan yang pasti haram, kecuali ini masih diperdebatkan nih haramnya, lalu itu dihalalkan, itu lain cerita. Ini udah jelas. Apa kata yang ngomong, semua yang aku haramkan halal bagimu. Kata Syekh Abdul Qadir, syaitan, anta syaitan, anta iblis, kamu ni setan, kamu ni anak iblis.
cahaya yang tadi berlipat-lipat itu, berlapis-lapis itu langsung hilang. Jadi ma'rifat syaitan dan ma'rifatullah bedanya cuma satu, Pak. Menghormati syariat. Satu itu aja. Jadi ketemu wali manapun nanti, pastikan dia tidak pernah berkalam menghina syariat. Zahirnya kita nggak lihat dia sholat nih, urusan dia. Zahirnya kita nggak lihat dia mungkin baca Quran, nggak apa-apa. Yang penting dia tidak pernah mengatakan apa itu Quran gitu. Sekarang nggak wajib lagi sholat. Wali kalau jadi wali nggak wajib sholat lagi. Kalau keluar kalam itu berarti dia bukan wali. Tapi kalau dia diam aja, Pak, jangan-jangan dia lagi ngelakon depan kita, nguji kita. Kan banyak wali-wali yang nguji kita. Kita ngelihat kolbunya atau ngelihat fisiknya, bertingkah di depan kita, ya itu banyak. Udah syuruk, Pak, ya? Ya udah dulu deh, Pak.